tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salata wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bi Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul mubin wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah, yakni para jamaah salat zuhur yang mana mudah-mudahan ibadah kita, salat zuhur kita dan amal ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya diangkat derajatnya oleh Allah, dimudahkan dalam segala urusannya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, para jamaah rahimakumullah, puja-puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan disampaikan kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku pengikutnya ila yaumil qiyamah, yang mana mudah-mudahan kita kelak semua mendapatkan syafaatul uzma. Para jamaah salat zuhur rahimakumullah, berbicara mengenai ibadah, setiap ibadah yang kita niatkan semata-mata karena Allah, maka nilai ibadah. Kita bekerja diniatkan karena Allah, maka kerja tersebut mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun yang kita kerjakan, selama halnya kita niat semata-mata karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara mengenai pahala, mengenai ibadah, perlu yang namanya ilmu. Ketika sesuatu amal ibadah tanpa dibarengi dengan ilmu, maka ibadah tersebut yakni mardudatun la tuqbalu, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal ibadah, entah itu ia salat, entah itu dia puasa, entah itu dia haji, zakat, dan ibadah yang lainnya, tanpa didasari, tanpa dibarengi dengan ilmu, mardudatun la tuqbalu, maka amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya pada siang hari ini kita taklim, kita mengaji. Untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan membekali diri kita dengan ilmu, sehingga apa yang kita kerjakan, entah itu sholat, entah itu pekerjaan, entah itu puasa, dan amal ibadah yang lainnya dibarengi dengan ilmu, maka insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan bukan sampai situ saja, orang yang berusaha menuntut ilmu, dirinya mengusahakan dengan semaksimal mungkin. Waktu yang sempit dalam seharinya ia sisihkan untuk taklim, untuk pengajian, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah pun menegaskan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Apa artinya? Wallahu a'lam bil muradi. Yarfa'illahu allazina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajat di antara kamu. Yang pertama, amanu, yang beriman. Wallazina utul ilma darajat. Yang kedua, yakni orang-orang yang berilmu beberapa derajat.
Maka ini ayat ini luar biasa para jemaah. Mengapa Allah menyandingkan satu amanu, yang kedua orang yang berilmu. Maka pentingnya kita beriman, beramal dibarengi dengan ilmu, maka insya Allah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan sampai situ saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, yang artinya man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa orang yang dari rumahnya, dari tempat pekerjaannya, dimanapun dia berada, datang ke majelis ilmu, tidaklah lain, tidaklah bukan, yakni Allah memudahkan baginya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariatnya kita dikumpul di masjid ini mendengarkan taklim, hakikatnya kita sedang menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan sampai situ saja para jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada para sahabat, wahai para sahabat, ketika kau nanti melihat adanya taman-taman surga yang ada di dunia, mampirlah ke taman tersebut. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana taman-taman surga itu yang ada di dunia? Qala Rasulullah, Rasul pun menjawab, yakni taman-taman surga yang ada di alam dunia, di mana di majelis tersebut ada tentang ilmu dibahas, ada majelis zikir, ada yakni tempat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas pada saat hari ini, siang hari ini kita berkumpul yakni di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan memotivasi kita semuanya di dalam hal untuk menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu itu bukannya kita sudah pintar kemudian tidak mau menuntut ilmu. Jadi yang namanya menuntut ilmu itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai liang lahat. Bukan utlubul ilma, bukan utlubul pintar ilal bodoh, bukan. Jadi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Maka kita tetap menuntut ilmu itu wajib hukumnya sampai kapan? Sampai ruh kita berpisah dengan jasad kita. Tuh, maka alhamdulillah pada siang hari ini kita ta'lim, mudah-mudahan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bukan itu yang saya bahas, tetapi ini hanya sekedar intermezzo, memberikan semangat motivasi kepada kita untuk senantiasa hadir di majelis ilmu, hadir di pengajian, tidak lainlah tidaklah bukan satu, yakni menambah amal ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, yakni senantiasa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, bakal kita nanti menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan saya bahas pada kali ini yakni 4 orang golongan yang dirindukan oleh surga. Pasti kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini ingin tahu apa sih 4 orang kriteria yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang tersebut yang dirindukan oleh surga. Jadi bukan kita yang rindu dengan surga, surga yang rindu dengan kita. Mana yang pertama kata Rasulullah? Kata Rasul, surga paling rindu kepada orang yang senantiasa dalam hidupnya iqra'ul Quran, senantiasa membaca Al-Quran. Sempatkanlah dalam kehidupan sehari-hari walaupun cuma 1 ayat. Misal kita cuma baca qul huwallahu ahad, ternyata 1 ayat tersebut kata Rasul yakni diberikan pahala oleh Allah bukan 1 ayat, melainkan 1 hurufnya pun dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Alhamdulillah. Maka orang yang membaca Al-Quran, senantiasa dalam kesehariannya membaca Al-Quran, orang tersebut dirindukan oleh yang namanya surga. Maka yang pertama, surga paling rindu, paling cinta kepada orang iqra'ul Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan tentunya kemudian mengamalkan. Yang kedua, siapa lagi manusia
golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Kata Nabi, orang yang dirindukan oleh surga yakni yang senantiasa wa it'amut ta'am, memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Ustaz, saya tidak memiliki harta, tidak memiliki uang. Apapun yang kita miliki, bahkan hanya seteguk air yang kita berikan kepada orang, maka orang tersebut dirindukan oleh yang namanya surga. Tuh. Maka kita suka ada pengajian, Ustaz, saya alhamdulillah ada sedikit rezeki untuk taklim, alhamdulillah. Maka orang yang senantiasa memberikan makan, apalagi pengajian, majlis taklim, apalagi ada orang yang berpuasa, kita memberikan makan wa it'amut ta'am, maka orang tersebut dirindukan oleh yang namanya surga. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini lebih luar biasa, yang sekarang sedang fenomenal. Apa yang ketiga? Yang ketiga yakni hifdzul lisan, menjaga lisan. Nah, sekarang sedang viral, yakni ada yang mengucapkan kata-kata yang kurang pantas, sehingga ramai viral di mana-mana. Bahkan para jamaah bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun ramai. Maka pentingnya yakni menjaga lisan. Terkadang maaf, kita kadang-kadang berbicara entah dengan lawan bicara kita, dengan saudara, dengan istri, atau dengan anak, atau dengan siapapun yang sekiranya dapat menyakiti hati kepada orang lain, lebih baik kita diam. Tuh. Maka pentingnya orang menjaga lisannya, wa hifdzul lisan, yang senantiasa menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Ustaz kalau misalnya senantiasa berzikir, menyampaikan sesuatu ayat Allah? Boleh. Tapi yang dimaksud hifdzul lisan ini yakni menjaga lisannya dari perkataan yang buruk, perkataan menyakitkan kepada saudara-saudara yang lainnya. Tuh. Bahkan ada yang satu mengatakan manusia itu bisa selamat dengan dia menjaga lisannya. Karena dalam tubuh kita yang luar biasa banyak berbicara tanpa ada tulangnya, yakni adalah lisan. Maka pentingnya kita menjaga lisan sehingga tidak menyakiti orang lain, maka orang tersebut dirindukan oleh yang namanya surga. Yang keempat kata Rasul, orang yang dirindukan surga siapa? Orang yang keempat yakni orang yang senantiasa shaimun, yakni orang yang berpuasa. Maka orang yang berpuasa perutnya kosong, otomatis senantiasa hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda halnya dengan orang yang selalu makan. Lantas bagaimana Ustaz? Saya makan tapi diniatkan agar kuat dalam ibadah, entah itu sholat, entah itu pengajian, boleh tidak? Boleh. Sedangkan hukumnya makan dan minum itu hukumnya adalah mubah. Apa mubah? Boleh dikerjakan, ditinggalkan pun boleh, tidak berdosa. Lantas bagaimana agar makan kita, minum kita mendapatkan ibadah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita niatkan makan dan minum agar memperkuat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita makan dan yang kita minum, ya ini nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, setidaknya ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama tadi apa? Yang pertama apa? Iqra'ul Quran. Orang yang senantiasa lisannya membaca Al-Quran. Yang kedua? Yang kedua apa tadi? Wa it'amut ta'am, memberi makan. Yang ketiga apa? Hifdzil lisan, menjaga lisan dari perkataan-perkataan buruk, perkataan yang menyakitkan kepada orang lain. Yang kelima apa? Puasa. Puasa ini yang amat dirindukan oleh yang namanya surga. Maka mudah-mudahan dengan taklim yang singkat ini menambah wawasan kita, menambah hasanah keilmuan kita,
sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan, kita diciptakan oleh Allah semata-mata hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Kok kenapa jin dulu? Ternyata begini para jamaah. Ternyata manusia dengan jin itu paling banyak jin. Ini kelihatannya sedikit kita yang ngaji nih. Jangan salah. Mungkin di samping kita, mungkin di depan kita, mungkin di belakang kita ada jin muslim yang ikut bertaklim pengajian pada siang hari ini. Bahkan mungkin tadi ketika kita sholat zuhur berjamaah, ikut berjamaah dengan kita. Maka jelaslah, tidak lain tidaklah bukan Allah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan yakni sholat zuhur kita dan amal ibadah kita yang lainnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan taklim yang singkat ini, pengajian yang singkat ini mudah-mudahan menambah hasanah keilmuan kita sehingga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita ngaji, Ustaz, apa? Yang namanya manusia itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Maka pentingnya kita untuk senantiasa stabil keimanan kita, pentingnya dicas hati kita. Dengan apa? Dengan hadir ke majelis ilmu, dengan hadir ke majelis taklim, dengan hadir ke majelis zikir, maka insya Allah keimanan kita senantiasa stabil, bahkan meningkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yakni khutbah singkat ataupun ceramah singkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada diri pribadi Al-Fakir. Mudah-mudahan kita semuanya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ilmu yang sedikit ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.